Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 107,4 FM Pangkal Perjuangan, suara dinamika masyarakat membangun. Bareng Agis di sini di program live talk show yang mana hari ini kita akan melakukan wawancara dengan bapak-bapak sekalian. Lebih tepatnya berada di Desa Wisata Kreatif Karangjaya ya. Tadi harus ditekankan katanya desa wisatanya harus pakai kreatif nih. Karena berbeda dengan desa wisata umumnya katanya gitu ya. Dan kali ini kita perdana banget live talk show-nya ada di tengah-tengah lautan samudra yang luas. Ada di tengah-tengah apa nih Pak disebutnya kalau di sini? Balong atau empang? Empang ya, ada di tengah-tengah empang ya, dengan aroma-aroma ikan bakar dan ikan cobek tadi yang sudah kita nikmati. Dan tentunya Agis nggak sendirian di sini, ada Pak Kades, ada Pak Kabit juga dan Kang Lili juga. Mungkin boleh diperkenalkan dulu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan nama saya Abdillah Zulkarnain, Kepala Desa Karangjaya. Ya, ada Pak Kades di sini yang sudah sangat siap dengan selempangnya yang berwarna hijau terang ini dan juga ditemani dengan Pak Kabit. Bapak selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Pak perjalanan tadi ke sini ya dengan tadi saya agak muter-muter kemana gitu ya? Ya, sebetulnya sangat dekat ya Sangat dekat. lokasi desa ini. Dari kota itu kurang lebih 45 menit. Kalau dari pintu tol Cikopo itu hanya mungkin kurang dari setengah jam ya, sangat 15 menit lah. Oke, nah mungkin tadi karena kita agak tersesat oleh Mimin Maps. Mimin Maps. Iya, oleh Mimin Maps, jadi kita agaknya 1,5 jam mungkin ya. 1,5 jam. Tapi tadi kan kita sudah disambut dengan nasi liwet yang sangat nikmat itu, begitu ya. siap. Jadi mungkin setelah ini kita akan lanjut part 2. Boleh. Boleh lanjut. Oke, next juga kita ditemani sama Kang Lili ya. Siap. Kang Lili ini apakah Gen Z atau bukan kita belum tahu ya. Kita cuman di sini kayaknya umur kita nggak beda jauh ya Kang Lili. Insya Allah. Insya Allah. Oke Kang Lili boleh dong diperkenalkan. Baik, nama saya Muhammad Khalil Rahman. Bisa disapa akrabnya Kang Lili ya teh. Saya di sini sebagai ketua Pokdarwis dari Dewika sendiri. Oke, nah itu dia mitra narasumber kita sore hari ini di tepatnya di Desa Wisata Kreatif Karangjaya gitu ya. Dan sekarang Pak Kabit loh tadi. Pak Kabit sendiri belum perkenalan ya. Lupa. Salpok sama Kang Lili yang udah siap banget di sana. Salpok. Baik, nama saya Fazrian Wardani Aditya. Tentunya alhamdulillah sampai hari ini kami diamanahkan untuk menjadi Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Oke. Betul. Dan ini mungkin merupakan salah satu nanti kita bahas aja lah ya Pak ya, masih rahasia. Masih rahasia. Ini mau pengen tanya dulu nih ke Pak Kabit. Pak Kabit, Pak Kades ya. Bapak untuk Desa Wisata Kreatif sendiri ini tuh apa sih Pak yang membuat Bapak punya motivasi untuk membangun Desa Wisata Kreatif di sini gitu? Berarti latar belakang Iya, ya? latar belakang atau sejarah dibangunnya gitu. Latar belakangnya sih karena apa ya? Karena masyarakat kita gadag, Bu. Oh, kadang nggak ada Masyarakat kerjaan kita gitu. nggak ada kerjaan gitu kan. Dalam artian gini, di 2017 ya, desa ini kebetulan mengalami perubahan ya, yang tadinya pesawahan, sawah teknis, kemudian berubah jadi zona pemukiman. Nah hari ini memang kan warga kami ini mayoritas buruh tani, Bu. Buruh tani yang mana mereka menggantungkan mata pencaharian di buruh pertanian. Nah ketika berubah zona akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Nah makanya saya judul DWK ini lahir karena gadag gitu. Lurahna gadag, masyarakat nage gadag gitu. Nah akhirnya ini memunculkan pemikiran kita bagaimana caranya kita menjual Desa Karangjaya ini di halayak ramai gitu kan, di umum, sehingga mereka bisa berdatangan ke sini. Nah
ada satu jalan kita harus membuat satu lompatan-lompatan gitu kan. Akhirnya kami berdiskusi dengan semua aparatur, dengan Kang Lili, gimana nih kita buat desa wisata, awalnya desa wisata ya, desa wisata Karangjaya. Namun ini jadi pertentangan ya Bu ya, pertentangan karena apa sih gitu kan, apakah Sedari punya laut gitu kan, apakah Loji dengan apa, Dengan curugnya, gunungnya, di sini kan nggak ada gitu. Nah, berarti kan kita dituntut untuk kreativitas kita kan, kita sehingga desa ini menjadi desa wisata kreatif Karangjaya gitu. Nah, ini juga namanya itu kok sama Alili nih. Pokoknya saya pengen ini gitu kan. Nah, gimana nih namanya? Saya mau ke Alili kan. Nah, Alili ritual dulu di gunung mana kemarin itu ya. Ada 40 hari 40 malam lah dia. Akhirnya ada Dewika gitu. Tapi setelah kita diskusi terkait Dewika, ya sebenarnya penuh makna ya terkait Dewika itu, bukan hanya desa wisata kreatif Karangjaya, tapi menyimpan makna yaitu Dewika itu Dewi Karahayuan. Itu yang mana kalau falsafah orang Sunda mah naon teh mencarita mah Dewi Padi gitu kan, karena memang kita terlahir dari petani gitu kan. Nah ini Dewika ini Dewi Karahayuan itu mencerminkan gitu kan, mensimbolkan bahwa ini Dewi Sang Hyang, Dewi Sri lah, Sang Hyang Sri lah gitu. Nah itu Dewi Padi lah gitu kan. Sehingga kita berharap dengan ada nama Dewika, dengan program Dewika ini memberikan kesuburan, kemakmuran untuk warga masyarakat Karangjaya. Oke, jadi sebetulnya punya banyak makna ya, bukan Ya, betul. gadag teuing gitu. Tapi memang ada maknanya gitu ya Pak. Dan kalau dari tanggapan Pak Kabid sendiri nih, selaku bagian dari Disparbud Kabupaten Karawang, melihat Dewika ini seperti apa Pak tanggapannya? Baik, kami sebetulnya belum lama ya berkenalan ya. Walaupun kita sudah tahu Desa Karangjaya ini sudah dari 297 desa ya. Desa Karangjaya ini ketika waktu itu ada salah satu event, jadi inilah salah satu bentuk wujud kolaborasi aktivasi ekosistem, yang mana waktu itu dengan ada acaranya Cikampek Photographer Community Cipok ya Cipok Cikampek Photographer Community yang di Karawang, Cikampek Karawang itu mereka mengadakan event annual, event tahunan gitu ya, dan tempatnya adalah di Desa Karangjaya, sehingga kami mulai berkenalan intens gitu ya. Artinya apa nih yang bisa kita kolaborasikan, karena kita tentunya tidak bisa mendorong sebuah desa menjadi sebuah desa kreatif. Memang amanah pembentukan desa kreatif ini sudah lama. Ini merupakan dari turunan peraturan keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Parekraf, itu nomor KM garing 107 garing KD titik 03 garing 2021 tentang panduan pengembangan desa kreatif. Jadi lahirnya keputusan Pak Menteri ini dari tahun 2021 itu merupakan dasar bagaimana desa-desa bertumbuh kembang menjadi desa-desa kreatif. Kenapa disebut desa kreatif? Karena masing-masing desa itu memiliki potensi khasnya masing-masing, dengan ada berdasarkan tentunya 17 subsektor yang ada. Nah, alhamdulillah ternyata Desa Karangjaya ini memiliki potensi yang luar biasa. Walaupun tadi dikatakan ini ada potensi agronya ya dulu, kemudian ada potensi kreatif krianya, kerajinan tangan juga ada, kemudian potensi kulinernya yang khas gitu ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut apa sih yang khasnya di Desa Karangjaya. Dan jadi kami melihat ini adalah satu terobosan ya, jadi memadukan beberapa subsektor yang ada di Desa Karangjaya
mendoronglah salah satu subsektor yang akan menjadi unggulan lokomotif terhadap subsektor yang lainnya. Nah, ini sangat bisa diselaraskan dengan kebijakan dari pemerintah yang ada, begitu. Tadi kan kita sempat ngomongin nih Pak sama Pak Kades ya, terkait desa wisata yang ada di Karawang ini kan nggak cuma satu ya Pak, bahkan tadi di Loji ada, di pesisir juga ada. Lalu desa wisata kreatif sendiri ada berapa sebenarnya di Kabupaten Karawang Pak? Karena Agi sendiri baru dengar nih Pak, desa wisata kreatif gitu. Betul. Ini merupakan tantangan bagi kita semua, tentunya tidak hanya didorong oleh pemerintah, karena lahirnya desa kreatif ini juga harus didorong oleh multi stakeholder, sehingga agar sebuah desa kreatif muncul itu juga perlu pemangku kepentingan, selain pemerintah tentunya ada swasta juga. Jadi seperti hal yang telah kami lakukan, beberapa perusahaan kita juga mencoba mengkolaborasikan, barangkali dari perusahaan tersebut ada CSR yang bisa disalurkan ke desa kreatif di sini misalnya. Sehingga sebagai contoh misalnya di Cicinde mungkin kita kenal dengan kuliner pindangnya gitu ya, dan itu sudah puluhan tahun. Dan itu bisa didorong menjadi desa kreatif yang diunggulkan subsektor kuliner. Namun tidak hanya diunggulkan subsektor kulinernya saja, tapi harus dapat menarik subsektor lainnya. Seperti misalnya tadi cikal bakal desa wisata Dewika ini ya, desa kreatif Karangjaya. Kenapa bisa lahir desa Dewika ini? Karena tadi ada kolaborasi subsektor fotografi, ada kolaborasi subsektor kulinernya di sini ya. Yang akhirnya kemarin kita dorong, alhamdulillah sudah Pak Kades ini membuat sebuah SK bahwa Desa Karangjaya mengunggulkan subsektor seni pertunjukan. Itu yang akan menjadi lokomotif terhadap 16 subsektor lainnya yang ada di Karangjaya. Oke, tapi di samping itu juga Desa Karangjaya ini punya potensi-potensi lain yang mendukung sekali ya Pak? Banyak sekali. Nah, tentunya juga didukung oleh peran dari Kang Lili nih. Kang Lili sendiri berperan sebagai Pokdarwis di sini. Ya. Pokdarwis itu apa sih Kang? Sebenarnya aku baru tahu soalnya. Pokdarwis itu singkatan dari kelompok sadar wisata, yang kalau dulu itu nomenklaturnya Kompepar, Komunitas Penggerak Pariwisata, namun di moratorium dan dirubah oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil itu menjadi Pokdarwis. Jadi kelompok sadar wisata di tingkat desa. Nah, di tingkat desa itu. Nah, kalau tugasnya sendiri Kang dan Akang sendiri berperan sebagai apa di sini? Berangkat dari hasil diskusi dulu ya sama Pak Lurah bahwa Karangjaya ini perlu ada lompatan ya, pembangunan yang cepat ya demi perbaikan ekonomi, kemajuan peradaban masyarakatnya. Saat itu saya langsung mempelajari bagaimana konsep pariwisata di desa itu sendiri. Saya membaca legal standing dari kementerian, dari pemerintah pusat sampai daerah. Oh, ternyata desa wisata ini adalah lompatan pembangunan yang luar biasa dampaknya nanti. Sehingga perjuangan dari nol sampai titik sekarang pun luar biasa ya. Sehingga saya sendiri memposisikan dalam hal ini saat itu pertama kali menjadi seorang akademisi, karena memang saya profil saya seorang akademisi, saya mengajar di perguruan tinggi di Kabupaten Purwakarta. Saya langsung merumuskan peta konsep melalui tulisan saya, buku yang berjudul Karangjaya Membangun Wisata, Perspektif Budaya, Kearifan Lokal, UMKM, Ekonomi Kreatif, Agrowisata, dan juga kekayaan alam yang dimiliki khas desa. Nah, jadi saya memposisikan sebagai akademisi ya. Dan kemudian setelah saya rumuskan ya penamaannya Dewika, saya rumuskan triggernya, saya rumuskan pembangunannya, maka saya ditunjuk langsung oleh Pak Kades sendiri sebagai ketua kelompok sadar wisata. Oke. Jadi sebagai akademisi terlebih dahulu, karena memang membutuhkan manajemen pentaheli kan, ABCGM dari mulai akademisi sebagai
yang memahami bagaimana teori pariwisataan tentang desa, terus juga Pak Lurah sebagai government dan Pak Adit sebagai official governor di tingkat pemerintah daerah. Tadi juga ada Cikampek Photographer Community sebagai katalisator kami, karena kan kita butuh media ya. Jadi media, akademisi, pemerintah itu sama-sama bekerja membangun pariwisata di Desa Karangjaya. Jadi sebagai akademisi, kemudian sebagai ketua Pokdarwis. Oke, Seperti itu. ternyata perjalanannya panjang ya Kang. Panjang sekali. Selain sebagai akademisi juga tadi kan sempat bertapa katanya di gunung ya. Iya, dulu itu diamanahi. Diamanahkan ya. Saya minta nama gitu kan, saya minta logo. Kebetulan saya yang merumuskan logonya, saya yang memberikan namanya. Dan alhamdulillah tidak lama, mungkin 1 jam sebetulnya. Oh, gitu. Ya cuma saya saat itu bertanya kepada yang saya orang tua kan gitu kan, bahwa kalau namanya Dewika, Kang gimana kira-kira bagus dah? Oh bagus, ini sosok perempuan katanya. Yang mana kalau dijadikan nama dari sebuah pariwisata akan menjadi gender perempuan, yang mana gender perempuan itu bisa menarik gitu kan, perhatian kita mengundang. Beda kan ya, kita melihat perempuan sama laki-laki. Nah, maka Dewika ini adalah sosok perempuan gitu kan, yang tadi Dewi Karahayuan. Siap. Jadi proses yang panjang, akhirnya maknanya juga yang sangat dalam. Nah, ngomongin soal Pokdarwis sendiri, jumlah anggotanya sekarang ada berapa nih Kang? Secara SK ya dari pemerintahan desa itu ada 7. Ya, saya sebagai ketua Pokdarwisnya, terus juga ada sekretarisnya, ada bendahara, ada divisi keamanan, ada divisi lingkungan, ada divisi kebersihan, dan divisi kenangan. Ya, di antara. Divisi kenangan juga ya Kang? Ada. Oke, dan anggotanya sendiri berasal dari mana nih Kang? Apakah dari Karang Taruna atau dari bidang-bidang lain? Untuk keanggotaannya itu sendiri, saya merekomendasi kepada Pak Lurah bagaimana kita bisa memberdayakan Gen milenial ya, generasi Z di kita yang memang itu mereka kreatif kan. Kita juga tidak hanya memiliki segmen wisata, tapi juga harus didorong dengan nilai-nilai kreativitas, karena wisata dan kreatif itu ada satu kesatuan yang utuh kalau menurut saya, sehingga menjadi satu tarikan napas yang sama. Kita harus punya generasi yang kreatif Pak Lurah. Saya memperhatikan ya banyak generasi milenial yang saat ini melanjutkan perkuliahan, ada di teknik informatika, ada di manajemen, dan itu kita rekrut untuk menjadi bagian daripada Pokdarwis. Oke, jadi untuk yang terlibat juga orang-orang terpilih bisa kita bilang. Iya, asli Putra Karangjaya. Karangjaya gitu ya. Aduh, Agis nggak bisa ikutan kalau gitu ya. Oke, tapi tadi Agis agak salfok nih waktu kita menikmati hidangan di sana. Di Sangsang itu terdapat beberapa pajangan paket-paket. Itu apa itu Kang? Boleh dijelaskan? Nah, itu adalah display paket yang ada di Desa Wisata Karangjaya. Ada 5 paket wisata yang bisa teman-teman di luar sana ikut gabung menikmati keindahan, nilai-nilai kreativitas, budaya dan karapal di kita. Di antaranya ada paket Sisingaan, ada paket Jaipong, ada paket Seni Kriya, ada paket Greenhouse, ada juga paket Ngadodol. Ya. Setiap paket itu bisa diakses minimal 10 paks, 10 orang, ya baru bisa dilaksanakan gitu kan, baru dilakukan paket itu. Nah, berarti ini cocok banget nih kalau misalkan ada jomblo yang pengen healing, nggak punya pasangan ya, bareng teman-temannya 10 pack gitu ya. 10 pack ya. Iya. Dan oke nih Pak Kades, tadi aku juga sempat agak salfok sama yang Pak Kades ceritakan sebelumnya tentang zona-zona yang atau enggak potensi yang tadi Pak Kabit jelaskan ya, potensi kuliner, terus juga kebudayaannya, itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, setelah adanya anggaplah masalah gitu kan, kita merumuskan masalah, akhirnya kan kita harus mencari sesuatu yang memang bisa kita jual gitu kan. Yang akhirnya ini kayak gampang tapi ternyata susah gitu kan, menemukan butiran itu kan, seperti halnya tadi yang dibicarakan Jaipong lah gitu kan, apalah, ternyata susah juga. Udah kita mulai dorong gitu kan, ayo dong gitu, lama gitu kan, akhirnya secara tiba-tiba gitu kan, ternyata ada potensi ini gitu kan, ada potensi itu. Nah, jadi yang ingin kita jual gitu kan ke masyarakat luas, Karangjaya ini
apa aslinya Karangjaya lah gitu. Tadi yang dibicarakan apa sih kearifan lokal gitu kan. Sesuatu hal yang memang biasa dilakukan di desa kita, dilakukan oleh masyarakat kita. Ini loh gitu kan yang kita jual ke masyarakat luas. Memang memberikan pemahaman terhadap masyarakat itu yang paling berat ternyata kan, dibanding dengan membangun infrastruktur gitu kan dan lain sebagainya. Yang paling susah itu memberikan pemahaman terhadap masyarakat gitu kan, bahwa Karangjaya akan kita buat menjadi desa wisata. Orang sering beranggapan itu kayak kita mau ngebangun Ancol gitu ya. Oi, Pak Lurah banyak duit mau bikin wisata gitu kan. Kebayangnya, Pak, kapan bikin waterboomnya gitu kan? Pak, kapan bikin itunya, venue atau dan sebagainya. Duh, yang mau saya jual itu ente lagi nyiram nyiram tanaman gitu kan, kayak bayam, kangkung, itu loh yang ingin saya jual gitu kan. Karena di Jakarta ya susah kan, nggak ada bapak-bapak yang lagi nyiram itu. Nah itu sebenarnya banyak potensi seperti halnya tadi yang dibicarakan Cik Ipong. Ternyata banyak talenta-talenta bibit-bibit muda yang memang punya potensi. Setelah kita buat acara event gitu kan, kayak kemarin waktu pas Cipok ya Pak, kita adain event kreasi seni budaya, ternyata muncul itu kan potensi atau talenta-talenta mereka. Nah ini yang ingin saya jual gitu. Ya, termasuk dengan tadi yang sempat Agis dengar juga ada budidaya jamur. Ya, jamur tiram. Jamur tiram. Dan selain itu ada apa lagi? Ada jamur tiram, kemudian ada greenhouse melon, ya itu hidroponik ya, hidroponik. Kemudian ada sentra UMKM pengrajin boneka. Oke. Nah, gitu. Jadi mungkin pulang dari sini kita akan membawa banyak oleh-oleh begitu. Siap. Nah, bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Oke, dan setelah ini kita bakalan bahas soal event nih Pak. Event yang bakal diadakan yaitu Pesta Kesenian Rakyat Kurasi Seni Pertunjukan Tingkat Kabupaten Karawang. Tapi setelah jeda iklan yang berikut, jadi mitra jangan kemana-mana, tetap di 107,4 FM Pangkal Perjuangan.